Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Jamaah majelis kopi hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana telah sampai kepada kita penjelasan babu adabil wudu'i, yaitu satu bab yang menjelaskan tentang adab tata krama atau cara kita berwudu. Yang jelas kita sudah pelajari rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu dalam kita punya pelajaran fikih. Namun pada kali ini kita akan bahas apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, merupakan rangkuman yang merupakan penjelasan daripada termasuk di sini kesunahan di dalam kita berwudu. Ya. Wudu itu termasuk toharoh untuk menghilangkan kita punya hadas kecil dan merupakan syarat daripada diterimanya kita melaksanakan ibadah sholat. Babu adabil wudu, bab yang menjelaskan adab-adab atau tata kramanya berwudu. Fa idza faragta minal istinja'i, apabila kamu telah selesai, telah tuntas daripada beristinja. Kemarin kita sudah jelas membahas semua tentang dari mulai bagaimana kita masuk al-khala, yaitu masuk kita ke kamar mandi bagaimana, kemudian caranya kita buang air kecil maupun buang air besar sudah kita sebutkan, sampai cara istinjanya yang baik dan benar sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan kemudian di sini dipertegas oleh Al-Imam Al-Ghazali, memang menjadi lumrah bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga kesucian dirinya, termasuk di saat setelah dia buang hadas, itu merupakan adab yang mulia. Setelah kita beristinja, di situ kita kemudian kembali bersuci, yaitu dengan cara kita berwudu. Selesai kita daripada istinja, sunnahnya kemudian kita mencuci tangan kita, ya, dengan sabun. Kalau sekarang kita bisa membersihkan setelah kita istinja, kita selesaikan, kemudian kita bersihkan tangan kita cuci tangan, dipakaikan dengan sabun. Maka merupakan keutamaan lagi, kata Imam Ghazali di sini, fala tatrukis siwak, janganlah kamu meninggalkan akan siwak. Artinya jangan lupa kemudian setelah kita selesai istinja, sunnahnya kemudian kita bersiwak. Apa itu siwak? Siwak kayu, ya. Siwak itu asalnya daripada batang, ya, atau ranting kayu, ya, kayu arok ya. Atau kalau nggak ada, mungkin yang kita ada sikat gigi atau apapun yang berbahan kasar. Contoh nih, jangan semen, gila aja. Nih, apa namanya nih, baju pakai torfus saut, pakai ujung daripada kita punya pakaian, ini kan kasar tuh, ya. Kita giniin gigi kita tuh, ya, kita bersihkan. Atau kalau nggak ada, ya tadi kita kayak pakai pulpen,
kemudian dialasin dengan kain, kita bersihin gini. Itu merupakan kesunahan untuk membersihkan gigi itu. Maka jangan sampai kita meninggalkan untuk bersiwak. Kalau pada punya siwak sih, alhamdulillah. Biasanya tuh orang pulang umroh, pulang haji itu bawa oleh-oleh tuh siwak. Memang siwak itu benda yang kecil, tapi manfaatnya begitu banyak. Manfaatnya besar buat kita. Dan gampang hilangnya lagi. Karena kecil itu tadi tuh, gampang hilangnya. Padahal udah berapa kali orang pulang umroh dibagi siwak, tapi nggak tahu tuh kemana larinya siwak, betul? Kemana? Hilang aja. Lo rokok aja di kantong terus tuh rokok. Ya Allah. Ini siwak. Maka dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya siwak itu fa'innahu, sesungguhnya siwak itu mutahhiratun lil fami wa mardatun lirrabbi wa muskhitatun lisyaitan. Atau dalam redaksi lainnya fa'innahu matharatun, sesungguhnya siwak itu membersihkan lil fami, bagi mulut. Jadi keutamaan siwak yang pertama untuk membersihkan kita punya mulut, menghilangkan daripada bau mulut, membersihkan kita punya mulut, punya gigi ya, yang dibersihin tuh gigi. Ini dalam keutamaan daripada kita bersiwak. Wa mardatun lirabbi, dan juga menyebabkan Allah redha. Barang sekecil itu siwak, tapi bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Keutamaannya. Maka jangan sampai kita tinggalkan tuh siwak. Kalau udah punya, pegang aja tuh. Jangan sampai hilang. Kalau hilang cari tuh, bener-bener cari. Kayak korek tuh, korek aja tuh. Masya Allah. Kalau hilang aja tuh. Nah, begitupun siwak nih kita harus pegang benar-benar. Ya kalau nggak mau malu misalkan taruh di kantong sini. Biasanya kan ulama pada naruh di kantong sini nih. Karena untuk apa ya? Nanti kan ketika pakai siwak tuh sunnah pakai tangan kanan. Enak ngambilnya dari kantong sini. Ya kalau malu taruh sini, taruh tas atau taruh mana. Yang penting bawa aja dulu. Itu keutamaan siwak, Masya Allah. Apalagi buat para penuntut ilmu. Bikin kita jadi cepat ngapal, nggak cepat lupa, gampang nerima pelajaran tuh berkat daripada siwak. Jangan kemudian kita lupa daripada bersiwak. Banyak kapan kita waktunya nanti bersiwak. Ada sunnah-sunnahnya. Membuat Allah redha keutamaannya. Selain daripada membersihkan kita punya mulut atau gigi. Wa muskhitatun lisyaitan, dan juga membuat setan benci. Setan murka. Setan nggak demen sama orang bersiwak. Setan nggak suka. Maka keutamaannya daripada kita mendapatkan ridha dari Allah, dan juga setan takut sama kita. Setan murka, benci sama orang yang bersiwak. Makanya itu tadi salah satu daripada godaan setan tuh. Mentang-mentang barangnya kecil, gampang hilang dan gampang lupa. Karena keutamannya luar biasa. Selain daripada itu, ya, dalam riwayat juga dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, yaitu Nabi SAW juga bersiwak. Maka keutamaan daripada bersiwak itu termasuk memudahkan kita sakratul maut. Memudahkan orang sakratul maut. Kalau ada orang misalkan udah lama sakratul maut, udah ya berkata udah tinggal dikit lagi nyawanya, disiwakin aja tuh. Kita yang makein, kalau dia suruh pakai tuh siwak, ya agak ribet juga dia. Kita yang iniin tuh, itu mempermudah tuh. Karena Masya Allah sakratul maut itu berat, sakit. Maka dengan dipakaikan siwak tuh, itu bisa mempermudah dan mempercepat. Bukannya mempercepat kematian dia, nggak, tetapi memang daripada tadi dia mengalami sakratul maut yang begitu sangat dahsyat, berat, kita pakaiin siwak itu mempermudah dan meringankan dia. Ya, itu banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Bahkan dikatakan melancarkan BAB, melancarkan buang air tuh siwak. Ya. Siapa ya yang belum punya siwak sih?
Biar di list tuh, di daftar Bang Yaman, biar pada punya siwak masing-masing. Ya, pegang aja udah bawa. Kalau nggak bawa ya tadi pakai ujung pakaiannya, ujung baju kita gituin. Ya itu ketahuan berarti orang nggak pernah sikat gigi. Kalau pas pakai baju kuning nih sini lah ketahuan tuh nggak pernah sikat gigi. Itu sunnah-sunnah dalam kita berwudu. Sebelumnya kita menggunakan siwak. Kapan aja sih sunnahnya itu bersiwak? Tadi ya kan dikatakan sebelum kita berwudu kita bersiwak. Sesudah berwudunya juga bersiwak, sunnah. Sebelum tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak. Malah sebelum sholat bersiwak. Sebelum kita sholat, sebelum takbiratul ihram, kalau nggak bawa tadi pakai ujung kokok kita itu gituin, atau ujung gamis, pakai. Ya, untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Diriwayatkan waruya dan diriwayatkan an Abi Hurairah kelewat. Mana tadi? Wasolatun, dan satu solat bisiwakin dengan kita bersiwak afdolu lebih utama min sab'ina solatan bila siwak daripada 70 kali solat tanpa bersiwak. Itu keutamannya tuh. Lebih besar lagi, orang satu kali sholat dengan dia bersiwak sebelum dia melakukan sholat, itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan sholat yang 70 kali atau 70 kali sholat tanpa siwak. Berarti bandingannya jauh nggak? Satu sholat dengan 70 sholat. Satu sholatnya keutamaan kita dengan bersiwak itu sama halnya dengan 70 kali sholat tanpa siwak. Pakai sebelum sholat kita sikat gigi, bersihkan gitu. Nanti kita ajarin bagaimana caranya bersiwak. Waruya dan riwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa, kalaulah tidak memberatkan atau kalaulah tidak aku menyusahkan ala ummati terhadap umatku, kalaulah tidak aku memberatkan atau tidak menyusahkan terhadap umatku, la amartuhum bisiwaki, maka niscaya aku akan perintahkan kepada umatku dengan siwak fi kulli sholatin, di setiap sholat. Ini Nabi SAW, Nabi kita adalah Nabi yang penyayang, Nabi yang pengasih, tahu kondisi umatnya. Sebab Nabi SAW itu umir tuh bisiwak, aku diperintahkan untuk bersiwak. Maka aku diwajibkan, Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah untuk bersiwak, hatta khasyitu an yuktaba alayya, sehingga aku khawatir untuk mewajibkan daripada bersiwak ini kepada umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka siwak itu sampai pada hukumnya hanya sebatas sunnah, ya, tidak menjadi wajib. Wajib bagi Nabi Muhammad, tapi sunnah bagi umat. Banyak hal-hal yang wajib bagi Nabi, tetapi sunnah bagi umatnya, termasuk sholat tahajud atau yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain. Ada yang wajib memang untuk Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah bagi umatnya. Nah, salah satunya adalah bersiwak ini. Maka sunnah tadi itu ya, sebelum tidur, bangun tidur bersiwak. Sebelum sholat, sebelum wudu, siwak. Sebelum sholat, siwak. Sebelum baca Quran, bersiwak. Dan sebelum ibadah-ibadah yang kita lakuin, kita bersiwak. Ya. Siwak itu tadi akan dari kayu apa? Kayu arok. Bentukannya ideal, enggak kegedean, enggak kekecilan. Kata ulama, siwak itu bentukannya enggak lebih besar daripada jempol, enggak lebih kecil daripada kelingking, enggak lebih pendek daripada 4 jari, dan enggak lebih panjang daripada sejengkal. Ya, itu siwak. Sebab kalau lebih gede daripada jempol dan lebih panjang daripada sejengkal, itu bukan siwak, tongkat.
Eh? Tongkat. Mungkin pakai tongkat. Bersihin nih. Yang namanya kayu gitu kan, kayu ya sebatas gini ranting gitu kan. Ranting. Jangan batang kayu yang gede kita pakai buat bersiwak. Kegedean namanya, bentuknya nggak ideal. Adapun doanya di dalam bersiwak memang tidak ada doa khusus yang diriwayatkan dari Nabi SAW, akan tetapi tetap di dalam kita menjalankan kebaikan atau satu amal kebaikan, tentunya ada harapan bagi kita untuk juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuh doanya yang sering memang kita pakai yang singkat aja. Itu yang Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan padaku melalui siwak ini ya arhamar rahimin. Itu tuh pakai. Atau ada memang yang panjang. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa absi bihi lisani wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya pakai yang pendek, atau susah Ustaz yang panjang-panjang begitu, yang pendek udah niatin aja ketika kita bersiwak, kita baca bismillah, selesainya ya Allah berkah siwak ini gigi saya jadi bersih, mulut saya jadi wangi. Gitu aja tuh dalam hati. Atau berkat siwak suara saya jadi merdu. Nah, berkat siwak lisan saya jadi fasih, jadi cepat ngapal pelajaran, nerimanya gampang. Terus apa aja tuh doain ya, dengan berkat siwak, saya pakai siwak ini mulut saya jadi terjaga, nggak gampang ngatain orang, nggak gampang ngomongin orang. Itu baca itu, niatin tuh. Kalaupun di luar siwak, kayak contoh kayak mau sikat gigi kayak biasa kita, pakai tuh doa aja tuh, ya Allah berkah sikat gigi nih saya nih ya, mulut saya jadi terjaga, kalau ngomong yang enak-enak aja. Mau ngomong enak, ngomong lagi ya begitu. Bagaimana cara pakai siwak? Baru kita jelasin caranya pakai siwak. Atau nih, ini kan kayu siwak, kayu arok. Idealnya segini, atau mungkin ada yang lebih besar lagi, yang penting tidak lebih besar daripada jempol. Cara megangnya dengan tangan, cara megangnya dengan tangan kanan. 3 jari yang ini di atas, ini di bawah. Tuh, gini. Jelas? Hah? Coba pakai pulpen pegang nih. Cara megang siwak dengan tangan kanan, 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Taruh di gigi tengah. Sini. Ya. Kemudian ke kanan atas. Kanan bawah, ke tengah lagi, kiri atas, kiri bawah. Bentuk angka 8. Nah, sekali sunnah 3 kali. 3 kali. Kemudian setelah selesai 3 kali, 1 kali lidah. Itu ya. Caranya tadi pegang tangan kanan, begini megangnya jarinya, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ya. Lidah. Tutup dengan lidah sekali. Baru doa tuh yang tadi, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Atau banyak, niatin aja doa untuk agar mulut saya wangi, gigi saya bersih, biar mulut saya dijaga sama Allah, nggak ngomong yang bisa nyakitin hati orang. Doain begitu. Itu cara kita pakai siwak. Banyak keutamanya nih. Benda sekecil ini bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pakai siwak. Ya, itu diawali daripada sunnahnya kita, adab-adab tata krama dalam berwudu. Tsumma majlis lil wudu'i mustaqbilal qiblah wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah.